Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Pada pertemuan kelas etika profesi yang pertama ini, saya akan membahas mengenai materi bab pertama kita, yang berjudul Tinjauan Umum Etika. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa di dalam video ini akan terdapat beberapa soal, yang mana jawabannya dapat kalian isikan di dalam Google Form yang akan saya post nanti di Classroom. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh dalam perkuliahan etika profesi, ada baiknya kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai hal paling mendasarnya, yaitu apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Yang mana pengertian umumnya sendiri etika adalah sesuatu hal tentang di mana dan bagaimana mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika sendiri juga mencakup mengenai analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Bisa dikatakan bahwa etika itu dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam berpendapat spontan. Objeknya berupa perilaku manusia. Oke, setelah itu yang selanjutnya kita harus mengerti juga pengertian etika dari beberapa sudut pandang. Seperti yang pertama, menurut KBBI tahun 1988, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika memiliki tiga pengertian. Pengertian yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan pengertian yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Selanjutnya, pengertian etika menurut Sumaryono tahun 1995, etika merupakan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Yang selanjutnya, pengertian etika menurut Prof. Robert Salomon, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Dan juga etika merupakan hukum sosial, yang mana dalam hal ini etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Kemudian topik selanjutnya mengenai etika dan moral. Secara etimologi, etika disamakan dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti adat kebiasaan. Dan moral sendiri memiliki pengertian nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupannya. Selanjutnya adalah manfaat etika yang dapat kita rasakan bila kita menjalankan etika dengan baik. Antara lain, etika dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Etika dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Etika dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Etika dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Selanjutnya adalah mengenai pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Pelanggaran etika disebut juga tindakan tidak etis, atau tindakan yang melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan. Dan biasanya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, faktor kebutuhan individu, contohnya korupsi, karena kebutuhan individu akan uang atau ekonomi. Kemudian, melanggar lalu lintas karena kebutuhan kita yang mungkin sedang terburu-buru dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor tidak ada pedoman tentang melakukan sesuatu. Contohnya seorang individu yang tidak mengetahui aturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor perilaku dan kebiasaan individu. Contohnya seorang individu yang melakukan tindakan tidak benar sebagai kebiasaan, teriak-teriak, memanggil orang tua dengan tidak sopan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah lingkungan tidak etis, biasanya terkait dengan psikologi sosial. Contoh, suatu kelompok yang merasa kelompoknya lah yang paling benar. Dan yang kelima adalah faktor perilaku atasan yang tidak etis. Contohnya adalah atasan yang sering terlambat masuk kantor, maka perilaku ini akan dicontoh oleh bawahannya, atau bawahannya akan melihatnya sebagai tindakan yang sudah biasa. Padahal itu tidak memberikan contoh yang baik. Gitu.
Nah, dari beberapa faktor tersebut, saya akan memberikan soal yang pertama untuk kalian. Soalnya adalah, berikanlah contoh kasus dari faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika, yang mana contoh kasusnya adalah contoh yang pernah kalian alami, atau yang pernah kalian lihat, atau kalian temui. Berikan satu saja contohnya dari faktor yang akan kalian pilih. Jadi tidak perlu semua faktornya ya. Dari 5 faktor ini tidak perlu kalian kasih contoh semua. Kalian hanya milih salah satu faktor, kemudian kalian jelaskan contoh realnya atau contoh yang pernah kalian rasakan, kalian alami, atau kalian lihat. Kemudian jawabannya bisa diisikan di form yang nanti akan saya post di Classroom. Gitu. Oke? Yang selanjutnya masih dengan topik yang sama namun berbeda pokok bahasan. Kali ini kita akan membahas mengenai sanksi dari pelanggaran etika. Ada 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi sosial, seperti teguran. Jadi bila terjadi pelanggaran akan mendapatkan teguran, dan sebagainya gitu. Dan sanksi hukum, di mana pelanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ada 2, itu sanksi sosial dan sanksi hukum. Dan di situ ada terlihat juga etika, hukum, dan moral itu menjadi satu hal di titik tengah perpotongannya. Karena ya, memang ketiga hal ini saling terkait dan saling melengkapi. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia, terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan etika normatif merupakan etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut Sonny Keraf tahun 1991, secara teoritis kita dapat membedakan etika dalam 2 pengertian. Yang pertama, norma umum atau etika umum, di mana di dalam norma umum ini terdapat 3 norma, yaitu norma sopan santun, yang menyangkut tata cara pergaulan sehari-hari, norma hukum, norma yang merupakan memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukum bagi pelanggarnya, dan norma moral, norma yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Dan selanjutnya ada norma khusus. Norma khusus ini merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkup yang lebih sempit. Contohnya, mengenai aturan mengunjungi pasien di sebuah rumah sakit, itu adalah contoh dari norma khusus. Jadi ada aturan yang berlaku khusus di tempat tersebut. Gitu. Kemudian, selanjutnya setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang etika dan sebagainya panjang lebar, kini kita mulai masuk kepada yang topik etika profesi. Etika profesi berasal dari 2 kata, etika dan profesi. Etika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan profesi dapat dilihat pada PowerPoint, yaitu adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contoh profesinya adalah seperti bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desain. Anak-anak IT juga itu adalah suatu profesi. Dari semuanya itu, menurut Kaisar Suhrawardi Lubis 1994, halaman 6-7, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, soal yang kedua yang akan saya berikan adalah terkait dengan materi yang sudah dijelaskan dari awal semuanya. Soal yang kedua yang akan saya berikan adalah berikan pendapat kalian mengenai apa itu etika profesi menurut kalian sendiri. Jadi dari sudutnya pandang kalian, etika profesi itu apa? Jawabannya bisa diisikan di Google Form yang nanti akan saya post di Classroom. Seperti biasa ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya,
Dalam etika profesi, juga terdapat prinsip-prinsip penting yang perlu kalian ketahui. Ada 3 prinsip. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah keadilan, di mana prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja, untuk memberikan keadilan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Siapa saja apa yang menjadi haknya, teman-teman, sorry. Jadi prinsip keadilan ini menuntut kita memberikan keadilan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Oke, yang selanjutnya, topik selanjutnya mengenai kode etik profesi, yang mana kode etik profesi ini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas, menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik ini juga menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan dari adanya kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada atasan, rekan kerja, dan customer-nya. Gitu. Jadi, dengan adanya kode etik ini, seorang profesional itu bisa menjalankan jasanya atau memberikan jasanya dengan baik, sebaik-baiknya. Oke, itu adalah materi etika profesi pertemuan yang pertama tentang tinjauan umum etika. Yang selanjutnya, ini merupakan soal yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu slide diskusi ini. Dari perkembangan teknologi pasti akan mempengaruhi pola pikir manusia. Begitu pula perilaku manusia. Pastinya akan berkembang suatu waktu. Dapat menjadi lebih baik, ataupun menjadi lebih buruk dari saat ini. Nah, bagaimana pendapat kalian atau pendapat Anda untuk menyikapi kecanduan dan ketergantungan teknologi ini? Jadi tolong kalian nanti berikan jawabannya. Tuliskan jawabannya di dalam Google Form nanti sebagai jawaban dari soal yang ketiga ya. Oke? Paham? Baiklah, sudah cukup sampai di sini pertemuan kita, teman-teman. Sorry kalau mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas atau kurang bisa dimengerti. Kalian bisa tanya pada saya nanti ketika selesai dari materi ini. Kalian bisa email saya atau bisa menghubungi saya melalui kontak yang tersedia ya. Jadi kontak-kontaknya kan sudah saya bagi di Google Classroom dan sebagainya. Kalian bisa menghubungi saya di situ. Tuh. Oke ya, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan soalnya. Ini adalah kuis, jadi sudah saya masukkan dalam tugas yang pertama. Dan nanti untuk kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi saya sekali lagi. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan teman-teman. Sampai jumpa.